Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali ke kuliah online kita. Saya tetap akan memakai 3 strategi itu. Saya akan kirim PowerPoint ke Anda, saya akan kirim video melalui channel YouTube saya, dan yang ketiga saya akan kirim MP3. Ini untuk Anda yang merasa keberatan kalau harus mengakses kuliah ini dengan YouTube, yang kita sama-sama tahu itu akan banyak menyedot paket data Anda. Karena itu saya memilih 3 strategi sekaligus dengan harapan Anda bisa memilih dan bisa mendapatkan akses kuliah ini dengan sempurna. Tentu tetap saja saudara-saudara tidak akan sesempurna jika kita bertatap muka secara langsung. Setting kita kali ini di luar, di halaman belakang rumah saya. Saya sengaja memilih di sini karena tempat yang biasa saya tempati di Alivia itu, Yayasan Alivia yang saya rintis dengan teman-teman itu sekarang lagi di lockdown, ditutup, dan tidak boleh ada aktivitas di sana untuk berapa hari ke depan. Karena itu saya terpaksa harus di rumah, dan resikonya ya diganggu anak saya yang masih kecil-kecil, tetapi ya itu bisa kita atasi tentunya. Baik saudara-saudara, kalau minggu kemarin kita mendiskusikan tentang paradigma yang biasa dipakai dalam penelitian politik, maka kita akan melanjutkan tentang beberapa pendekatan yang biasanya adalah kelanjutan dari paradigma itu. Jadi kalau kemarin kita berdiskusi tentang paradigma positivistik, lalu interpretif, dan paradigma kritikal, dan saya juga sudah menjelaskan bahwa paradigma positivistik itu cenderung nanti akan memakai pendekatan kuantitatif, dan pendekatan atau paradigma interpretif itu cenderung akan memakai pendekatan kualitatif. Maka pada hari ini saya akan memberikan pengantar apa itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, dan satu lagi pendekatan mixed methods yang itu sekarang lagi ngetren di masyarakat, bahwa ternyata tidak hanya kuantitatif dan kualitatif, tapi sekarang ada campuran di antara keduanya menjadi satu pendekatan tersendiri. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam kepentingan itu saya akan menjelaskan kali ini tentang beberapa pendekatan yang saya maksud tadi itu. Saya harap penjelasan ini cukup menjadi modal bagi saudara-saudara untuk bisa memahami bagaimana nanti saudara-saudara mengikuti kuliah penelitian politik nanti di semester-semester berikutnya, atau beberapa pendekatan penelitian kualitatif ataupun kuantitatif yang juga akan Anda dapatkan di beberapa semester berikutnya. Namun hari ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang 2 pendekatan itu atau 3 pendekatan ini, sehingga Anda sudah punya bayangan. Dan bagaimana keterkaitannya di antara 2 dan 3 pendekatan ini dengan beberapa paradigma yang kemarin sudah kita diskusikan. Baik. Anda bisa perhatikan penggalan lagu dari PowerPoint yang saya kirim kepada Anda. Satu lagu karya Ati Mahmud. Ini lagunya anak kecil dan semua bisa menyanyikan ini. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Ini sudah, lagu ini sederhana, bisa dicerna, dan langsung bisa ditangkap indera dan bisa dibenarkan secara logis bahwa merah kuning hijau itu adalah warna pelangi, dan orang sudah membenarkan itu, bahwa itu adalah warna pelangi. Lalu pelangi itu akan nampak di langit yang biru. Nah, ini kan tidak perlu ada tafsir.
Ya begitulah memang langit itu warnanya biru dan pelangi itu berwarna-warni. Tidak ada tafsir di pernyataan ini. Nah ini yang oleh sebagian peneliti dianggap ya kalau hanya kata-kata begitu ini bisa diamati dengan pendekatan kuantitatif yang mengandalkan indera. Kenapa? Ya karena tidak ada tafsir di situ. Ya orang langsung bisa menangkap, ya itu sudah bisa diindra, selesai. Tapi bagaimana seandainya lagunya lagu yang diciptakan atau dinyanyikan oleh Rintu Harahap? Buah semangka berdaun sirih, begitu. Bagaimana mungkin ada buah semangka daunnya sirih? Ini kan bukan kenyataannya, bukan realitasnya, tapi lagu ini, penggalan lagu ini itu menandakan bahwa ada makna dari kata-kata ini. Nah, makna ini yang ingin diungkap. Tanpa berusaha mengungkap makna itu, maka kita akan gagal memahami pernyataan ini. Jadi pernyataan dari lagu ini, buah semangka berdaun sirih ini, tidak bisa dipahami hanya sebuah pernyataan saja, tapi juga harus bisa memahami apa sih maknanya. Oh, ternyata ini maknanya adalah ketidaksesuaian antara yang diharapkan dengan apa yang ada di kenyataan. Itu kan sebelumnya lagu itu ada kata-kata dalam tidur, di dalam doa kita berjanji, kita bersama, kita bersatu bergandengan tangan, di alam nyata apa yang terjadi? Buah semangka berdaun sirih gitu. Jadi ternyata gagal. Nah, karena itu untuk memahami kata-kata ini tidak bisa hanya mengandalkan yang namanya indera, tapi kita harus memahami dari para penyatanya. Kita harus memahami langsung dari mereka yang menyatakan apa maknanya sebenarnya dari buah semangka berdaun sirih itu. Nah ini saudara-saudara, maka kita butuh yang namanya pendekatan kualitatif. Banyak sebenarnya pernyataan-pernyataan seperti ini yang tidak bisa kita tangkap hanya dengan sekedar memahami pernyataan. Karena pernyataan itu tidak logis. Maka untuk memahaminya butuh kita menjadi bagian dari para penyata itu. Orang yang menyatakan itu. Nah orang yang menyatakan itu kan tentu memiliki ungkapan-ungkapan yang tidak bisa diungkapkan dalam satu kali pernyataan, tapi butuh proses sehingga mereka bersepakat bahwa ungkapan ini dibutuhkan, ungkapan ini memiliki makna. Itu yang maksud saya, sehingga kita bisa mengilustrasikan bagaimana kuantitatif dan kualitatif itu. Kalau beberapa waktu lalu saya mungkin juga memberikan ilustrasi begini. Kalau ada seorang yang sedang mancing, maka pertanyaan yang diajukan oleh para peneliti kuantitatif itu biasanya sesuatu yang sudah pasti. Dari jam berapa ke jam berapa Anda sudah melakukan aktivitas mancing ini? Berapa jam Anda mancing? Jelas jawabannya, saya berangkat dari rumah tadi jam 5 subuh, setelah sholat subuh, dan hingga sekarang jam 8. Ada 3 jam, jawabannya pasti. Lalu pertanyaan berikutnya, ada berapa ikan yang Anda dapatkan? Dari 3 jam itu saya dapatkan 15 ikan. Apa saja jenis ikan itu? A, B, C. Semua sudah bisa dijawab. Nah, itu kok pernyataan dan pertanyaan dari para peneliti kuantitatif. Tapi peneliti kualitatif tidak ingin mengungkap angka-angka itu. Tapi dia ingin mengungkap kenapa dia melakukan aktivitas mancing. Pertanyaannya adalah what's behind the fact. Faktanya memang dia mancing, tapi kenapa dia mancing? Ini yang ingin dicarikan tahu. Karena dia tidak percaya hanya fakta saja. Maka pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Anda mancing? Ini tentu jawabannya tidak bisa langsung jawab, saya mancing karena saya ingin mancing. Tidak kan? Kalau pernyataan kan selesai persoalan. Tapi dia butuh waktu untuk mendapatkan pernyataan terdalam. Dan itu harus berangkat dari sebuah kepercayaan. Karena itu butuh proses peneliti kualitatif. Butuh proses menjadi bagian dari pemancing tadi itu. Maka dia perlu dekati, dia bawakan rokok, kalau perlu dia mancing bareng bersama si pemancing itu, sehingga pemancing itu merasa bahwa Anda yang menjadi peneliti itu bukan ancaman bagi dia, ternyata senasib, sama-sama seneng mancing. Maka dari situ ada keterbukaan. Aku iki mancing mergo bojoku ngamuk ket mau. Aku mancing karena saya banyak hutang.
saya mancing karena banyak alasan akhirnya. Nah, ini peneliti kualitatif akan mendapatkan data itu dari makna-makna yang tersimpan dari para informan penelitian atau subjek penelitian. Ingat ya, kalau positivistik itu menempatkan narasumber kita sebagai objek penelitian, kalau penelitian interpretif atau kritikal menempatkan mereka sebagai subjek penelitian. Sama posisinya dengan peneliti, sama-sama subjek penelitian. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita mulai dari pendekatan kuantitatif. Apa sih pendekatan kuantitatif itu? Metode kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan meneliti hubungan antar variabel. Jadi karena mereka sudah ketat dari awal, mereka sudah memiliki teori yang ingin diuji. Maka penelitian kuantitatif itu sudah ketat teorinya sejak awal. Mereka sudah menemukan dan menentukan memakai teori ini. Maka teori itu yang akan diuji oleh penelitian itu. Nah, karena itu penelitian itu akan selalu berusaha untuk mengukur, menghitung, menguji hubungan antar variabel. Nah, unit terkecil dalam penelitian kuantitatif namanya variabel. Nanti Anda ketika sudah mengikuti mata kuliah penelitian kuantitatif pasti akan diajarkan apa itu variabel, atau di minggu-minggu berikutnya saya akan sedikit memberikan perkenalan apa saja konsep-konsep yang muncul atau sering didiskusikan dalam mata kuliah penelitian kuantitatif. Nah, variabel-variabel ini saudara-saudara yang dalam penelitian kuantitatif akan diukur sehingga data yang didapatkan terdiri dari angka-angka dan dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Makanya kalau dulu zaman saya S1 kita mengukur statistik itu dengan bukan S1, S2. Saya S1 belum kenal dengan statistik karena saya di Syariah. Ketika S2 saya di FISIP di UNER, saya mulai kenal dengan statistik. Nah, di statistik itu masih manual cara hitungnya. Sekarang tidak. Sudah banyak aplikasi yang akan membantu Anda untuk menghitung hasil penelitian Anda. Misal SPSS. Ada seorang dosen di dakwah itu yang memiliki buku petunjuk aplikasi penggunaan aplikasi SPSS. Namanya Dr. Mukhid. Saya kenal baik dan buku ini cukup membantu bagi Anda yang ingin belajar tentang aplikasi statistik SPSS itu. Jadi Anda tinggal masukkan beberapa pertanyaan dan hasil jawaban dari para responden Anda, maka dari situ akan terhitung dengan sendiri secara rapi oleh aplikasi statistik ini dan Anda bisa mendapatkan ternyata dari sekian persen mahasiswa FISIP UIN Sunan Ampel menyukai dosen yang umurnya kisaran antara 30 sampai 50 tahun. Ternyata ada beberapa mahasiswa, 60% mahasiswa lebih menyukai dosen yang tidak textbook tapi kontekstual umpamanya. Ternyata ada 35% mahasiswa itu tidak menyukai jika dosen itu menjelaskan materi kuliahnya tanpa contoh-contoh, umumnya begitu ya. Nah, persentase itu adalah hasil hitungan statistik. Nah, tentu tidak semua mahasiswa FISIP dijadikan responden. Tapi dari sekian, umumnya di FISIP ini ada 1.500 mahasiswa. Mungkin hanya yang akan dipilih sekian persen jumlah dari itu. Tapi jumlah yang telah ditentukan melalui cara hitung sampel itu, random sampling itu sudah bisa mewakili. Nah, ini yang saya katakan sejak awal dalam materi kuliah paradigma positivistik, mereka selalu generalistik. Sampel yang hanya sekian persen dari populasi seluruhnya, jika populasinya itu ada 1.500 mahasiswa FISIP, lalu yang terpilih hanya sekian puluh orang, umumnya yang sekian puluh orang ini bisa mewakili kebenarannya dari 1.500. Dari 200 pemilih tetap di Pilpres kemarin, semua lembaga survei itu melakukan survei tidak lebih dari 2.000 sampai 3.000 sekian responden. Dari 1.000 sampai 3.000 orang yang dipilih jadi responden itu sudah bisa dianggap mewakili 200 juta orang 160 berapa juta orang yang dianggap
penduduk Indonesia yang memiliki hak pilih itu. Ini yang saya katakan sejak awal bahwa dalam pendekatan kuantitatif atau paradigma positivistik itu selalu ada nilai generalistik, digeneralkan begitu ya. Oke, metode ini cenderung digunakan oleh peneliti berparadigma positivistis, ini kan. Jadi metode ini cenderung, bahkan mungkin semua penelitian yang berparadigma positivistik akan memilih pendekatan kuantitatif untuk menemukan dan hubungan kausal antar variabel penelitian yang memprediksi fenomena tersebut. Pilpres belum dilaksanakan, tapi mereka, para lembaga survei itu sudah punya catatan siapa yang akan terpilih. Padahal yang menjadi responden mereka tidak semua orang yang punya hak suara, hanya sekian ribu orang, sangat sedikit dibandingkan. Tapi hasilnya dari semua lembaga survei yang sudah punya nama itu, hasilnya tidak ada satupun yang jomplang. Hasilnya berdekatan. Kenapa? Ya inilah kehebatan prediksi yang dimiliki oleh pendekatan kuantitatif. Jadi kan itu hanya prediksi, tapi validitasnya bisa diuji. Oke, kita lanjutkan saudara-saudara. Lalu bagaimana mengukur kerja pendekatan kuantitatif itu dalam ilmu politik? Ini juga perlu dipertanyakan. Jadi kerja kuantitatif ilmu politik bergantung pada pengamatan dan pengukuran fenomena politik yang terjadi berulang-ulang, seperti pemungutan suara, alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah, atau sikap warga terhadap pajak dan belanja publik. Nah, ini dia. Jadi yang sudah berulang-ulang itu biasanya akan memakai pendekatan ini. Pemilu, pelayanan publik, lalu respon masyarakat terhadap kebijakan, itu kan berulang-ulang. Kenaikan pajak, tarikan retribusi, itu kan selalu berulang-ulang dan masyarakat pasti akan merespon atas itu. Nah, beberapa kebijakan politik seperti ini biasanya bisa dan cenderung akan dilakukan memakai metode atau pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya. Jadi kalau Anda ingin nanti meneliti tentang bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan Pemkot Surabaya terkait umpamanya penarikan retribusi parkir umpamanya. Ini sudah pakai kuantitatif aja. Anda akan dapatkan respon itu dengan cepat dan mudah dari masyarakat Surabaya. Nah, penelitian kuantitatif juga menggunakan asumsi statistik. Tadi sudah saya jelaskan dalam penelitiannya, seperti semakin banyak responden, maka penelitian semakin objektif. Pemilihan responden secara random dan sebagainya. Nanti Anda akan dapatkan materi itu. Jadi 1.500 mahasiswa divisi, lalu yang terpilih hanya sekian orang yang jadi sampel, itu bagaimana metode samplingnya, itu salah satunya dengan cara random. Bagaimana randomnya nanti Anda dapatkan ketika Anda mengikuti mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Jadi tidak sembarangan menentukan orang itu, ada stratified random sampling, banyak sekali cara untuk melakukan random itu. Ada yang multi stage, random, banyak. Anda bisa ikuti kuliah itu nanti, atau nanti minggu depan atau 2 minggu lagi saya akan perkenalkan sedikit demi sedikit. Nah, pola pakai pendekatan kuantitatif ini sangat bermanfaat saudara pada kasus-kasus besar yang berulang, seperti pemilu dan memiliki kemauan generalisasi terhadap kasus-kasus besar. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau pemilu pasti ini akan dipakai. Tapi ada juga yang pakai pendekatan kualitatif. Saya misal, dalam disertasi saya pilkades yang saya teliti, tapi bukan kepada respon masyarakat, tapi perilaku masyarakat malah. Karena perilaku ya kita harus bisa memahami makna perilaku itu. Dan itu kualitatif yang paling bisa menjelaskan kalau makna perilaku. Nah, metode kuantitatif. Sedangkan perbandingan dari kuantitatif namanya kualitatif. Nah, kualitatif itu saudara-saudara, sebuah metode kualitatif itu kepentingannya adalah untuk menyebut berbagai teknik yang biasa dipakai dalam penelitian. Kalau kuantitatif biasanya tekniknya itu dengan cara
wawancara terstruktur dan sudah ada kuesioner yang harus diserahkan kepada responden, dan responden hanya tinggal membaca atau dibacakan dan memilih beberapa alternatif jawaban yang sudah ditentukan. Tapi kalau kualitatif tidak, mereka harus melakukan proses wawancara mendalam, intensif, observasi partisan harus dilakukan. Kayak tadi tukang pancing itu harus Anda menjadi pemancing juga di sebelahnya kalau bisa. Ini namanya observasi partisan. Anda partisipan, Anda harus menjadi bagian. Wawancaranya intensif dan panjang. Sehingga Anda bisa betul-betul memahami informasi kunci apa yang ingin Anda dapatkan dari pemenuhan makna yang ingin Anda ungkap dari penelitian Anda. Ini yang kualitatif. Metode ini mengharuskan peneliti masuk ke dalam setting sosial informan. Harus menjadi bagian Anda, harus betul-betul menjadi bagian dari para peneliti, jadi para informan itu. Peneliti harus bisa membangun asumsi dari pengamatan langsung tersebut. Anda harus menjadi setting, menjadi bagian dari setting sosial itu. Makanya para peneliti kualitatif ini membutuhkan waktu lebih lama, harus punya kesabaran lebih tinggi, dan mereka biasanya lebih bisa berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dengan para informan penelitian. Oke, ini sedikit tentang dua pendekatan ini. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sekian. Berapa menit?